Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat ya? Ya, kamu harus tetap semangat walaupun belajar di rumah ya. Hari ini kita masih di kelas 3, tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita sudah masuk ke subtema 2 ya, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada pembelajaran 1, kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan matematika. Simak baik-baik ya. Setelah kamu melihat video ini, diharapkan kamu 1. Dapat menuliskan perbedaan pertumbuhan dan perkembangan dirimu dengan tepat. 2. Dapat menentukan hasil penjumlahan dengan benar. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Nah, dapat kamu lihat di situ ada gambar pertumbuhan manusia. Nah, itu adalah Udin ya. Dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Manusia merupakan makhluk hidup yang memiliki ciri-ciri sama dengan makhluk hidup lainnya. Nah, yaitu kita dapat bertumbuh dan berkembang. Pertumbuhan manusia terjadi sejak dalam kandungan. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Nah, saat dewasa, pertumbuhan manusia berhenti, tetapi perkembangan emosi dan pikiran manusia berkembang. Kira-kira apa ya yang mempengaruhinya? Nah, kita akan belajar tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, amati dulu. Ada gambar di sini. Ada Udin waktu kecil ya. Bisa merangkak sampai bisa berjalan. Dan ada Udin yang masih kesulitan memegang tutup botol. Nah, dan lalu bisa memegang sendok dan garpu. Nah, sudah tadi Bu Guru jelaskan perubahan apa saja yang dialami Udin sejak bayi sampai saat ini. Ya, 1, gambar yang pertama. Udin mengalami pertumbuhan dari bayi yang tadinya digendong ibunya sampai bisa merangkak dan berjalan dengan bantuan ibunya. Nah, contoh yang pertama ini adalah namanya pertumbuhan ya. Dan yang kedua, Udin mengalami perkembangan dari yang tadinya saat kecil masih mengalami kesulitan memegang botol susu dan saat besar dapat memegang apapun yang dia mau. Nah, apakah kamu pernah mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Artinya iya. Nah, coba sekarang Bu Guru minta kamu mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Ya, tentunya dalam kamu bertanya dengan orang tuamu atau mewawancari orang tuamu pasti butuh pertanyaan ya. Nah, di sini ada daftar pertanyaan yang nanti akan kamu tanyakan. Yang pertama, coba kamu bertanya berapakah berat badanku saat lahir? 2, berapakah tinggi badanku saat lahir? Ketiga, pada saat umur berapa bulankah aku dapat merangkak? 4, kapan aku dapat berjalan sendiri? Nah, untuk pertanyaan nomor 5 dan 6, coba kamu membuat pertanyaan sendiri. Apa yang kira-kira mau kamu tanyakan ke orang tuamu tentang perkembangan dan pertumbuhanmu saat kecil sampai sekarang, ya? Nah, untuk kali ini coba kita belajar menulis jawaban pertanyaan dengan panjang dan jelas. Nah, misalkan contoh nomor 1. Kalau ditanya berapakah berat badanku saat lahir, mungkin orang tua menjawab 3 kg. Nah,
Tetapi Bu Guru minta coba jawabanmu itu panjang dan jelas ya. Contoh nomor 1. Berat badanku saat lahir adalah 3 kg. Jadi untuk menjawab pertanyaan, tidak langsung jawabannya ya. Kalau bisa itu pertanyaannya itu apa? Itu sambil disebutkan agar lebih memperjelas jawabanmu. Jadi kalau misalkan tidak ada pertanyaannya, wah kamu hanya punya jawaban 3 kg. 3 kg itu apa? Ikan atau apa ya? Nah, seperti itu kira-kira. Jadi, untuk kali ini coba kita belajar menjawab pertanyaan dengan panjang dan jelas. Contoh yang kedua, berapakah tinggi badanku saat lahir? Tinggi badanku saat lahir adalah 45 cm. Dan seterusnya. Nah, coba belajar ya. Ya. Setelah kamu bertanya dan mendapat jawaban dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu, itu ada 2 kata ya, pertumbuhan dan perkembangan. Nah, di sini itu memiliki pengertian yang berbeda. Jadi untuk lebih spesifiknya atau lebih jelasnya, pertumbuhan itu merupakan perubahan yang berhubungan dengan keadaan fisik atau badan kita. Contoh misalnya, bertambahnya berat dan tinggi badanmu. Itu dinamakan pertumbuhan. Sedangkan perkembangan itu adalah perubahan yang berhubungan dengan kemampuan seseorang. Misalnya, kekuatan tangan manusia mengalami perkembangan. Ya. Oh, ada lagi kemampuan berbicara yang tadinya hanya bisa waktu kecil menyebut mama, dan yang kalau sudah besar dapat berbicara lengkap. Nah, itu contoh perkembangan ya. Semoga kamu sudah dapat memahaminya. Ya, untuk materi berikutnya coba kita berlatih. Kira-kira berlatih apa ya? Nah, kemampuan kita juga mengalami perkembangan, seperti dalam hal matematika, mata pelajaran matematika ya, mata pelajaran matematika. Kamu sudah pernah belajar tentang nama dan lambang bilangan. Dari yang waktu kelas 1, bilangan puluhan, kelas 2 sampai ratusan, ribuan, dan kelas 3 di ribuan, bahkan nanti puluhan ribuan. Itu juga mengalami perkembangan. Nah, setelah itu kita belajar juga penjumlahan serta pengurangan. Nah, sekarang kita akan belajar penjumlahan dengan teknik menyimpan. Pada pembelajaran lalu kita sudah belajar penjumlahan dengan teknik menyimpan ya. Nah, di sini ada tabel. Kita akan belajar memahami dulu dengan blok tenis ya. Ada bilangan 1200 ditambahkan 2900. Apabila berbentuk kubus berarti ini mewakili 1000, terdiri dari 10 tumpuk ratusan. Dan untuk ratusan itu berbentuk seperti persegi ya, terdiri dari 10 puluhan. Jadi 10 puluhan itu 100. Kalau puluhan itu cuma 10 tumpuk. Nah, jadi bagi 10 ini. Dan satuan itu terdiri dari 1 kotak. 10 satuan ditambah satuan tidak ada, puluhan ditambah puluhan tidak ada. Nah, untuk ratusan 1200, ribuannya 1, ratusannya 2. 2900, ribuannya 2, 900-nya, ratusannya ada 9. Nah, kalau kita jumlahkan 2 ditambah 9 kan 11. Jadi yang 10 ini kita akan masukkan ke ribuan, kita simpan. Nah, yang 1 kita sisakan di ratusan. Jadi 10 ratusan menjadi 1000.
Berarti ini menjadi 1, hanya tinggal 1, dan ini menjadi 1, 2, 3, 4. 4100. Dapat dikerjakan juga dengan cara bersusun ke bawah. Mungkin kamu lebih familiar dengan susun ke bawah. Ya. Kita jumlahkan dari satuan, dari belakang. 0 ditambah 0, 0. 0 ditambah 0, 0. 2 ditambah 9, 11. Kalau untuk lebih memudahkannya, 11-nya 1 yang di depan itu disimpan, 1 yang di belakang ditulis di ratusan. Nah, 1 ditambah 1, 2, 2 ditambah 2, 4. Nah, ini hanya tambahan sampai ribuan. Kalau untuk puluhan dan ratusan tekniknya sama. Coba kamu selesaikan soal penjumlahan berikut ini agar lebih memahami penjumlahan dengan teknik menyimpan. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Kiranya itu saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.